Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan nafsul mutma'innah irji ila rabbiki radiyatan radiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli Sadaqallahul azim. Awaludin ma'rifatullah. Awal Islam mengenal Allah, tak kenal Allah sia-sia ibadah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, insyaallah dia akan mengenal akan Rabbnya. Ilahi anta maqsudina wa ridhaka matlubina atini mahabbataka ma'rifatika wal ma'rifatikal haqq. Hanya Engkaulah ya Allah yang kami maksud, tiada yang lain ya Allah selain Engkau ya Allah, dan hanya ridho Engkau ya Allah yang kami cari, tidak ada yang lain lagi ya Allah. Amin. Allahumma summa amin. Inilah rencana Allah untuk kita. Apa rencana Allah? Diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi pikiran yang waras, digerakkan jiwa nurani dan jasmani untuk masuk ke rumah Allah. Inilah rumah Allah di bumi. Rumah Allah di bumi masjidan. Yang masuk ke dalam rumahnya tamuku. Tuh kata Allah. Yang kedua, ada keluargaku di dunia, ada ahliku. Siapa keluarga Allah? Orang-orang yang rajin mengaji, orang-orang yang setiap saat tiada hari tanpa Al-Quran, orang-orang mencintai ayat-ayat Allah, memahami akan terjibnya maksud dan tujuannya. Itu saudaraku, kata Allah. Bahkan Allah berwahyu, Allah menyampaikan wahyunya kepada bumi. Hei bumi, apabila wafat ahliku, apabila mati orang-orang yang membaca Al-Quran, jangan engkau sentuh tubuhnya.
Selamatkan tubuhnya, utuhkan tubuhnya. Bumi menjawab, bagaimana aku bisa memakannya ya Allah, di dalam dirinya penuh dengan ayat-ayat. Tuh, ingin utuh dikubur, Al-Quran sudah ada bocoran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat hari Jumat, bonus selawat Allah berikan 4 kali dalam sebulan. 1 kali selawat 10 Allah balas kebaikan sampai terbenam matahari nanti. Kalau sudah terbenam hari ini matahari, Jumat telah berlalu. Jangan lalai, basahkan lidah kita menyebut zikir dan selawat-selawat kepada baginda Rasul karena kesempatan. Kenapa kesempatan? Untuk Jumat besok tidak ada jaminan ruh sampai ke sini. Jumat besok apakah ruh masih bersemayam di tubuh? Allahu a'lam bishawab. Renungan hari ini kita di atas tanah, pasti masuk bawah tanah, pasti. Hari ini kita sholat di belakang imam, besok pasti disolatkan di depan imam, pasti. Hari ini tinggal di rumah yang sangat megah dan mewah, besok pasti masuk ke lubang tanah, pasti. Hari ini memakai baju yang sangat indah dan cantik, besok pasti memakai kain kafan yang tidak dijahit. Itu sebuah renungan untuk kita bersama. Jemaah Jumat Masjid Darussalam, tamu Allah, calon-calon penghuni surganya Allah yang kami hormati. Kementerian Agama Republik Indonesia cabang Kecamatan Tambang hari ini 11 November 2022 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah membuat judul tema atau topik judul sekecamatan Tambang dan Kampar, sebab doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, doa, masalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahwa sesungguhnya menurut bahasa, menurut Allah, doa itu adalah merupakan sebuah permintaan dan permohonan. Itu doa. Sedangkan doa menurut istilah atau syarak, yaitu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memohon keinginan dan meminta dihindarkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Itulah doa. Apa bahasa kitanya? Doa itu merupakan inti dari ibadah. Maka setiap solat itu ditutup dengan doa. Ini setiap solat langsung terbang. Padahal mukhul ibadah, doa intinya ibadah. Kalau tidak ada intinya, tidak akan ada rasa. Inti telur, kuning telur. Inti getah itu karet, nanah getah itu. Asal tidak ada inti, tidak akan enak. Jadi ingat, doa intinya ibadah,
kata Rasulullah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Namun pada waktu yang sangat singkat ini, untuk kita semua, bapakku dan jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba mengenang kembali salah seorang tokoh tasawuf yang hadir dari generasi tabi'in. Sebetulnya beliau ini seorang raja ini, yaitu Ibrahim bin Adam, Sultan Ibrahim bin Adam. Tetapi karena beliau ini baginya thariqat itu lebih utama daripada tahta. Maksudnya kedekatan dengan Allah itu dia mementingkan Allah daripada tahtanya. Ada 10 macam pesan beliau tokoh tasawuf ini yang zaman tabi'in. Andaikan yang 10 ini nanti kita laksanakan, pasti doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila yang 10 kata beliau ini, nasihat beliau ini tidak kita indahkan, kita tidak jalankan, hanya sekedar lewat saja, maka doa tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata beliau, simak baik-baik. Kalian kenal dengan Rabb. Kalian tahu dengan Allah. Siapa pencipta langit? Allah. Yang menghidupkan kamu? Allah. Yang memberi rezeki siang dan malam? Allah. Yang mengeluarkan angin di lubang hidung? Allah. Kalian kenal dengan Allah, kata beliau, tetapi kalian tidak pernah penuhi hak-haknya Allah. Doa kalian tidak akan pernah diterima. Di apa maksudnya? Kita kenal dengan Allah tapi tak pernah melaksanakan perintah Allah. Orang azan sibuk di kedai, orang azan sibuk di sawit, orang azan sibuk di kebun kota, orang sawit sibuk di sungai cari ikan, dan orang azan sibuk dengan HP. Berarti kalian kenal dengan Allah tapi tidak kalian penuhi hak Allah, doa kalian tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan beliau yang pertama. Kemudian pesan beliau yang kedua katanya bahwa kalian semua kenal dengan Muhammad bin Abdullah. Kalian tahu Muhammad itu utusan Allah. Bahkan sejarah Nabi Allah itu kalian tahu semuanya siapa Muhammad itu. Kalian mengagung-agungkan beliau, kalian memakai nama beliau, tapi perintahnya, tetapi larangan Muhammad bin Abdullah itu tidak kalian indahkan. Apa contohnya? Tidak dihalalkan bagi kaum muslimin, kata Rasulullah, perkelahian, persengketaan. 3 hari waktunya dibaikot, tidak tegur sapa. Lewat 3 hari tidak juga tegur sapa, kata Rasul, keluar dari umatku. Kalian mengaku Muhammad itu panutan, kalian mengaku Muhammad itu uswatun hasanah, kalian mengaku Muhammad itu suri tauladan, tetapi perintah Muhammad, canangan Muhammad tidak kalian indahkan. Malahan kalian hari ini rumah berdekatan, anak cucu menantu kakeknya 1 orang, sudah hampir 3 tahun tidak tegur sapa, putus hubungan silaturahim, doa tidak akan terima, dan sebaliknya akan diterima. Dan yang ketiga, kata Ibrahim bin Adam, kalian mendendang-dendangkan ayat-ayat Allah. Malah kalian juara 1 pertandingan, dipertandingkan Al-Quran itu sedesa, sekecamatan, sekabupaten, kalian nomor 1. Bahkan kalian menganggap Al-Quran itu adalah sebagai dewa penolong, mengagung-agungkan Al-Quran, tetapi isi Al-Quran tidak pernah kalian amalkan. Kalian hanya pandai membaca,
Kalian hanya pada irama, tapi praktiknya tidak ada. Cek dan dicek, tidak banyak-banyak. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Bahwa nerakawillah bagi orang-orang yang sholat, yang terlambat sholatnya, yang lalai sholatnya, lalai iman, lalai hati, lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beri makan fakir miskin. Mana selama ini kita biarkan tetangga kita tidak makan, tidak minum? Praktekkan Al-Quran itu. Kalau ada perintah kasih makan fakir miskin, balik nasi, antar ke rumahnya, jemput dia, bawa makan. Jangan orang kaya juga dikasih makan. Luas sawitnya, hartanya banyak, dibayar makannya. Salah. Cari orang fakir miskin. Kalau betul kalian mengamalkan Al-Quran, insyaallah doa kalian akan diterima, kata Ibrahim bin Adam. Tetapi kalau kalian hanya sekedar pandai membaca, tidak ada pengamalan, doa kalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kalian tahu setan itu musuh. Semua kalian tahu bahwa setan itu terkutuk. Kalian semua tahu bahwa setan itu mengajak kemaksiatan. Pasti kalian tahu. Tapi kalian bawa dia berkawan. Kalian ajak dia berteman. Keluyuran tengah malam. Jauh dari ibadah. Setiap saat maksiat. Tapi kalian tahu bahwa setan itu musuh, tapi jadikan kawan oleh kalian. Mana mungkin doa kalian diterima, kata Ibrahim bin Adam. Namun sebaliknya akan diterima. Yang kelima, pesan beliau, kalian tahu, kalian rindu dengan surga. Kalian rindu dengan surga. Kalian sudah tahu apa syarat-syarat masuk surga. Bahkan kalian cerita terus tentang keindahan surga, tapi tidak pernah jalan ke situ kalian cari. Kalian sibuk jalan sebelah kiri, padahal kalian sudah tahu. Satu, jalan ke surga, infak sedekah. Tuh infak berjalan, isi infak itu. Jangan kalah infak itu oleh rokok. Jangan kalah infak itu oleh poker. Jangan kalah infak itu oleh siji. Jangan kalah infak itu oleh duit yang sia-sia mubazir. Coba bahwa sesungguh jalan menuju surga kalian tahu, tapi tidak kalian cari. Mana mungkin doa kalian akan terima, kata Ibrahim bin Adam. Dan sebaliknya akan Allah terima. Yang keenam, saudaraku jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keenam kata beliau bahwa sesungguhnya katanya kalian mengaku bahwa mati itu benar. Kalian pasti tahu mati itu benar. Ketika ada kematian, kalian datang, kalian cek dan dicek diri kalian akan mati. Entah sekarang, entah akan datang, entah besok, entah lusa. Tapi kalian tidak jadikan i'tibar, tidak bersiap-siap untuk ke sana. Contohnya ke masjid, ke surau, wirid, itu jalan menuju kematian yang baik. Infak dan sedekah itu jalan menuju kematian yang baik. Karena pembela kita infak sedekah, amal kita. Tapi kalian si pilih kaya, kalian kut dokut, kalian pilih nak mau bagi-bagi harta. Tidakkah kalian tahu bahwa harta itu milikku, kata Allah? Pinjaman untukmu. Saya yang punya, kata Allah. Makanya Allah berkata, Nabi berkata, bahwa sedekah itu jangan kamu sangka mengurangi hartamu. Setiap pagi dua orang malaikat berdoa kepada Allah. Doa yang pertama, ya Allah, ya Rahman.
Yang berimpak tadi hari ini, jaga hartanya, rawat hartanya, banyakkan hartanya ya Allah, limpah ruahkan. Itu doa malaikat untuk orang yang berimpak. Dan malaikat yang kedua berdoa bagi orang yang tidak berimpak dan bersedekah. Pilih, ya Allah, hancurkan hartanya, musnahkan hartanya, datangkan api memakarnya, datangkan rampok, hilangkan duitnya, karena dia tidak pernah berimpak di jalanmu. Itu doa malaikat. Pilihlah malaikat yang mana yang kita terima setiap pagi itu Pak, setiap pagi. Maka untuk itu sedekah yang dituntut dalam agama, sedekah setiap hari, walaupun tidak banyak tapi setiap hari. Tuh. Kemudian Ibrahim bin Adam melanjutkan ceramahnya kepada kaum Basra di saat itu. Kalian sibuk menyebut aib orang lain. Di mana kamu duduk, di mana kamu berdiri, mulutmu tak lepas menyebut keburukan orang lain, menyebut aib teman-temanmu sendiri, bahkan aib keluargamu, sedangkan aibmu lebih besar dari orang itu. Coba kalian tahu bahwa aib itu adalah perbuatan yang sangat dosa besar, dan kalian tahu bahwa gunjing dan aib itu adalah api neraka yang akan kita dapati nanti. Tetapi kalian tak peduli, kalian sibukkan diri kalian dengan menyebut aib dan keburukan orang lain. Mana mungkin doa kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya doa akan diterima. Makanya Ibrahim menyampaikan lagi selanjutnya, kalian semua setiap hari, setiap bulan mengantarkan jenazah ke kuburan. Setiap hari kalian mengantarkan jenazah, bahkan kamu yang memandikan, kamu yang mengapankan, bahkan kamu di dalam liang lahatnya mengambilnya, tapi kamu tidak ambil i'tibar. Baru tadi menguburkan jenazah, baru tadi memakamkan seseorang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti malamnya kamu sudah terlena dengan dunia, tak ingat lagi sholat, sibuk dengan dunia. Makanya kata Ibrahim bin Adam, kamu setiap hari mengantarkan jenazah tapi tidak ambil i'tibar. Mana mungkin doa kalian akan diterima. Tapi kalau kamu buat semua itu, kata Ibrahim bin Adam, doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kalian memakan nikmat Allah, kalian tinggal di buminya, kalian bercocok tanam di buminya, kalian makan dan minum di atas buminya. Semua tanaman-tanaman itu hasil-hasil yang kamu kerjakan dari saya, kata Allah. Nikmat Allah banyak kamu makan, tapi kalian tidak bersyukur kepada aku. Kalian merasa tidak cukup yang saya berikan. Hasil karet, hasil sawit, rumah petak, kedai dan ruko tidak juga cukup. Begitu banyak hasil bumi yang melimpah ruah. Umroh juga tidak pernah, jangankan haji, kurban pun tidak pernah. Tukang becak hari ini naik haji, orang jual sate dan lontong ibadah kurban, karena mereka mensyukuri nikmat Allah. Dihadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah nasihat dari orang-orang tasawuf yang dahulu kala sebagai guru kita Ibrahim bin Adam untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita hidayah dan petunjuk, karena dengan hidayah dan petunjuk itulah kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita insan yang sangat bodoh, insan yang tidak tahu apa-apa. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, pasti semua kita akan tersesat di jalan. Terakhir, pesan kami melalui mimbar ini dari hadis dari Anas bin Malik yang berkatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ingat ini, sesungguhnya doa yang tidak tertolak
Sesungguhnya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa antara azan dan iqamah. Tanyalah nanti pada guru-guru kita bagaimana duduknya hadis ini. Doa yang langsung diijabah antara azan dan iqamah. Nah, ingat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, amin ya rabbal alamin. Fa'sabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.